Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Liviosya Maulana di tugas perkuliahan pemrograman berorientasi objek, tugas pertemuan ke-14. Jadi di sini saya mempunyai tugas untuk membuat sebuah program yang dimana mengkonversikan gambar ke dalam grayscale, flip, dan sepia. Oke. Nah, nanti langsung saja ke codingannya lah ya. Kita lihatnya. Nah, di sini saya juga udah buat sebuah program yang dimana tampilannya seperti ini, yang yang sudah sesuai ya, seperti yang ada di sini. Oke. Nah, coba saya runningkan dulu programnya. Di run file kan. Nah, kita cobain dulu semuanya ya. Nah, kita browse, kita cari gambarnya. Misalkan saya udah punya gambar, yaitu ini, misalkan contoh. Nah, di sini apabila kita klik tombol grayscale, nanti image-nya berubah menjadi warna abu-abu sesuai dengan namanya, gray. Nah, kalau flip itu nanti gambarnya akan berputar sekitar 180 derajat. Nah, kalau sepia itu gambarnya akan berganti warna seperti kekuning-kuningan, kayak waktu mau matahari terbenam, seperti itu. Nah, kita coba satu-satu. Nah, untuk grayscale-nya berhasil. Untuk flip-nya kita putar. Nah, ini juga berhasil. Oh iya, ini kan satu function per function. Jadi apabila ketika saya mengklik gray, setelah itu mengklik flip, nah otomatis gambarnya itu akan default lagi, by defaultnya dia gitu, maupun warnanya maupun posisi gambarnya gitu. Nah, apabila klik sepia, nah seperti ini, seperti oranye kuning gitulah, pokoknya seperti matahari, kayak matahari mau terbenam lah warnanya kayak gitu. Oke. Nah, nanti setelah gambarnya berhasil dikonversikan, nah di sini saya juga membuat sebuah folder yang dimana akan menampilkan hasil dari flip, grayscale, dan sepia-nya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini untuk flip berhasil kita flipkan. Nah, ini untuk grayscale, dan yang ini untuk sepia. Jadi kurang lebih seperti itu, dan hasilnya berhasil semua. Nah, saya coba sedikit menjelaskan kenapa saya bisa menjalankan codingannya tanpa error. Oke. Untuk pertama, di sini saya membuat sebuah file Java yang berbeda dengan package untuk view-nya, karena untuk memudahkan ketika memanggil filenya gitu, memanggil file kelasnya gitu. Jadi kita nggak perlu menuliskan di sini gitu, biar lebih rapi juga kita dipisahkan gitu filenya. Oke, yang pertama seperti biasa buat sebuah kelas dengan nama grayscale. Nah, di sini itu path untuk memasukkan ke dalam folder nanti ketika gambarnya telah berhasil di grayscale kan. Apabila grayscale-nya berhasil, baru file outputnya dipindahkan ke dalam path ini dengan nama grayscale.jpg. Nah, begitupun juga the new path itu untuk tempat barunya di sini juga sama. Jadi dipindahkan ke tempat yang ke tempat folder di sini gitu. Oke. Nah, untuk grayscale kurang lebih seperti ini. Bisa cari di Google juga untuk referensinya. Yang pertama, kita baca dulu rich image-nya menggunakan image.io. Library image.io ini untuk membaca gambar. Oke.
Nah, nanti di sini baru menentukan lebar dan tinggi dari gambarnya. Nah, ini dari mana? Nanti dari sini. Grayscale-nya. Bentar, saya klik dulu. Nah, grayscale-nya dari sini. Parameter width dan height-nya. Seperti itu. Nah, nanti baru kita membuat grayscale-nya gitu. Nah, ini udah di Google banyak. Oke. Nanti bisa dicari referensi atau kalian bisa ketik aja itu juga. Oke. Nah, untuk flip selanjutnya, flip sama seperti grayscale pada umumnya, saya membuat path lagi untuk membaca folder yang telah yang nanti akan saya simpan untuk hasil gambarnya. Oke. Nah, kurang lebih sama seperti ini. Yang membedakan itu metode yang ini untuk memutarkan gambar sekitar 180 derajat. Nah, seperti ini. Oke. Nah, untuk sepia sendiri sama juga. Yang membedakan metodenya lagi convert to sepia seperti ini. Nah, nanti ada pixel, terus get image, get RGB, terus kita konversikan, kita ambil dulu nilai dari merah, hijau, biru, dan rata-ratanya. Nanti rumusnya ini udah semua ada di Google gitu, jadi kalian bisa cari referensinya melalui Google. Oke. Banyak juga untuk mencari metode-metode seperti ini. Oke. Nah, udah. Nah, nanti di sini kalau udah baru kita pakai di sini. Nah, nanti sedikit saya jelaskan. Nanti kita nanti untuk menampung gambarnya itu di sini. Di sini. Bentar. Nanti yang browsernya sini nanti masuk ke sini. Nah, yang browsernya nih seperti ini. Nah, nanti file chooser seperti biasa pakai menggunakan library juga yang namanya JFile chooser, dipanggil kelas objek kelasnya. Oke. Dimasukin ke metodenya, metode parameternya, terus inisialisasi open dialog, terus nanti di sini kasih validasi sedikit. Apabila kosong nanti tampil error. Oke. Nah, nanti di sini membaca file, nanti dapat filenya terus dikonvertkan ke dalam string. Nah, nanti baru dibaca melalui gambarnya, dibaca oleh library image.io, lalu dibaca, masukkan sini, lalu dibuat objek seperti ini. Nah, ini di set icon kan untuk dipanggil ke dalam sini. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk grayscale. Nah, grayscale ini sama seperti yang tadi di atas, cuma bedanya di sini kita memanggilnya kelasnya kelas grayscale yang udah ada di file ini yang ada di sini. Jadi kita tinggal panggil kelasnya aja, masukin parameternya, lalu ntar dicek di sini sama kayak yang ini. Nah, nanti kalau bisa ditampilkan, nanti masukkan ke dalam sini. Begitupun juga sama seperti flip dan sepia. Yang membedakan hanya pemanggilan kelasnya saja. Nah, kalau flip seperti ini, untuk pemanggilan kelasnya kurang lebih ini semua. Lalu untuk sepia juga sama, kita panggil kelas sepianya. Oke. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.